Sobat Inspirasi, salam Anda luar biasa hebat. Bertemu lagi dengan saya, Christine Handayani di Ngobrol Inspirasi. Sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan bahas hari ini tipe orang yang paling bisa membuat Anda kesel, sebel. Dan hari ini saya akan bahas tipe yang pertama, yaitu si nyinyir. Bagaimana Sobat Inspirasi menghadapi si nyinyir? Anda perlu melakukan alias SSST untuk membungkam, membuat diam si nyinyir. Apa saja SSST ini? Ada 4 langkah Sobat Inspirasi. Yang pertama, Anda perlu melakukan S, yaitu santai. Santai saja bro and sis, kalau ada yang nyinyirin Anda. Jangan pernah Anda jadi terpengaruh, jadi marah, kesal sama dia. Kalau awal-awal atau cuma sebentar, ya wajar, namanya manusia. Tetapi jangan berkepanjangan, apalagi di depan si nyinyir. Itu akan menjadi seperti angin segar untuk si nyinyir semakin nyinyirin Anda. Jadi Anda perlu santai dan juga jangan ikut-ikutan Anda menjadi ikut nyinyirin dia. Sobat Inspirasi, biasanya ada 2 tipe si nyinyir. Pertama adalah orang yang nyinyirin kekurangan, kelemahan kita. Kalau ini terjadi dengan Anda perlu santai saja dan terimalah diri Anda. Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan, Sobat Inspirasi. Yang kedua adalah rokok. Dan yang ketiga adalah lagu. Kau begitu sempurna. Di dunia nyata tidak ada yang sempurna Sobat Inspirasi. Dan yang kedua adalah si nyinyir yang suka nyinyirin justru kelebihan kita. Karena mungkin dia sirik dengan kelebihan Anda. Kalau menjumpai si nyinyir seperti ini, santai aja Sobat Inspirasi. Anggap saja si nyinyir adalah fans Anda. Yang justru membuat Anda terpacu untuk semakin mengembangkan diri. Yang kedua setelah santai adalah Anda perlu sadar. Sadar bahwa si nyinyir itu melakukan nyinyir, ngomongin Anda di sana sini, biasanya adalah orang-orang yang sedang tidak bahagia dengan hidupnya. Saya sudah banyak menjumpai si nyinyir, dia suka nyinyirin orang lain karena dia sendiri merasa hidupnya tidak bahagia. Saya pernah bertemu di sebuah kantor terkenal di kalangan teman-temannya, seorang wanita ini suka nyinyir. Dan di suatu kesempatan saya bisa kenalan dengan dia. Kemudian saya coba ajak ngobrol secara intens dengan dia. Ternyata dari hasil obrolannya Sobat Inspirasi, dia itu merasa mendapat diskriminasi di kantornya. Semua orang di kantornya, di tim kerjanya, bahkan orang yang lebih junior dari dia merasa mendapat kesempatan berkarir yang lebih baik. Sementara dia tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Sementara dia jauh lebih senior dibanding yang lain. Akhirnya dia nyinyir ke sana kemari. Orang yang sedang tidak bahagia. Ketiga Sobat Inspirasi, Anda perlu senyum ya. S yang ketiga dengan si nyinyir. Kalau ketemu dia, jangan tunjukkan wajah Anda kesal, bete sama dia. Atau Anda justru membalas dengan perbuatan yang tidak baik. Tapi senyum saja, justru Anda berbuat baik dengan si nyinyir. Ada pepatah Sobat Inspirasi mengatakan, kalau Anda dilempar batu, berikanlah dia bunga. Bunga beserta dengan potnya. Jangan beserta potnya Sobat Inspirasi. Berikanlah dia bunga. Kalau si nyinyir ini Anda balas dengan perbuatan yang tidak baik, Anda terlihat marah di depan dia, itu justru seperti angin segar yang membuat dia akan semakin senang untuk nyinyirin Anda. Dan itu akan terus berputar dan berputar, bahkan intensitasnya makin tinggi. Tetapi yang bisa menghentikan hanyalah senyum. Dan Anda berbuat baik atau bahkan membantu pekerjaan dia Sobat Inspirasi. Dan berikutnya yang keempat, yang terakhir yang perlu Anda lakukan terhadap si nyinyir adalah Anda perlu yaitu tegas.
Kalau si nyinyir, perbuatannya, kata-katanya sudah mulai merugikan Anda, bahkan mengancam karir Anda ataupun hal yang Anda lakukan, Anda perlu tegas. Tegas ini berkaitan dengan ketika Anda sudah melakukan poin yang pertama, yaitu santai, bangun hubungan baik dengan semua orang di kantor Anda. Anda tetap ramah sama dia. Kalau Anda tetap ramah, orang akan tetap senang dengan Anda. Dan saran saya yang ditegas ini, Anda ajak satu orang, teman dekat, mungkin senior Anda, ataupun juga orang yang dianggap leaders dengan Anda, yang selama ini Anda punya hubungan baik dengan dia, untuk berbicara tegas dengan si nyinyir. Bisa awali pertama-tama adalah dengan obrolan yang santai, obrolan yang menyenangkan, menyapa si nyinyir ketika sedang ngobrol dengan dia. Tapi kemudian selanjutnya teman yang Anda bawa tersebut bisa mulai berbicara dengan tegas. Anda bisa katakan misalkan si nyinyir bernama Mawar. Mawar, belakangan ini saya mendengar ada berita bla 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 bla, yang ternyata setelah dicek belum tentu kebenarannya dan membuat banyak orang menjadi risau. Ada yang bisa saya bantu untuk berita ini tidak semakin tersebar kemana-mana? Dan Anda juga bisa katakan dengan lebih tegas, saya juga akan melakukan tindakan tegas untuk membuat berita ini tidak semakin tersebar dan meresahkan, merisaukan banyak orang. Nah, seperti itu Sobat Inspirasi. Dengan kata-kata yang tegas namun dengan nada yang tetap mengajak dan pastinya tersenyum ramah terhadap si nyinyir. Tetapi ketegasan ini tetap harus Anda katakan beserta dengan satu orang yang menemani Anda untuk membungkam si nyinyir. Kenapa perlu berdua Sobat Inspirasi? Karena di dalam namanya teknik bicara negosiasi ya, dalam hal ini Anda tidak bisa satu melawan satu orang, tetapi Anda akan lebih memiliki power kalau Anda datang berdua berhadapan dengan satu orang yang Anda ingin untuk tindakannya berubah. Itu Sobat Inspirasi, 4 langkah untuk mengatasi si nyinyir. Sobat Inspirasi, silahkan Anda bisa tonton terus video saya. Mulai besok juga saya akan bahas tipe yang kedua, yaitu orang yang paling bisa buat Anda kesel dan sebel. Pastikan tonton terus video saya. Sampai jumpa Sobat Inspirasi di video saya besok. Salam, Anda luar biasa hebat.